Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Kita hari ini akan menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Dan hari ini tepatnya pukul 2 akan dilaksanakan pelantikan pejabat Wali Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Dr. C.K. Virgowansyah. Pelantikan ini tentunya momentum yang sangat bersejarah sekali. Untuk mengomentarinya saya ditemani oleh Pak Dr. Basuki Rahmat, akademisi Kota Tasikmalaya. Saya juga ditemani oleh Pak Haji Sigit, pengusaha di Kota Tasikmalaya, Ketua Hisuana Migas, anggota Kadin juga ya Pak Haji. Nah, yang terpenting dari semuanya tentunya apa yang seharusnya dilakukan oleh PJ Wali Kota itu. Mengingat waktu dia menjabat itu cukup panjang sekali, menunggu hasil Pilkada 2024 dan diperkirakan mungkin ya sampai pertengahan tahun 2025 gitu. Selepas Pilkada selesai atau awal tahun 2025 dia akan menjabat. Nah, kita juga akan menyaksikan langsung live dari Gedung Sate prosesi pelantikan. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin bertanya dulu ke Kang Haji Sigit nih. Gimana Pak Haji, apa yang harus dilakukan Pak CK ini? Ini nama CK ini nama baru ya. 3 nama dari DPRD Kota. Itu bukan di luar prediksi ini, nama ini tuh. 3 nama baru itu tidak termasuk Pak Dr. CK ini, malah dulu Pak Dr. Akbar Ali ya, gitu. Lalu usulan provinsi juga ternyata bukan Dr. CK ini, gitu. Ada 3 nama pejabat, 2 nama pejabat provinsi dan 1 dari kita, dari kota itu Pak Ipan. Nah, tapi terlepas dari proses itu, karena ini adalah hak kewenangan Mendagri, tentunya Pak ini menjadi terserah Menteri Dalam Negeri tentunya. Gimana Pak Haji Sigit? Apa yang mesti dilakukan Pak CK ini? Ya, sebelum kita secara persis mengetahui background track recordnya, terlepas dari itu juga kita selaku pengusaha mengharapkan di tahun 2022 sejak pelantikan ini hingga 2025 nanti itu kebijakan khususnya ekonomi dan ekonomi kerakyatan, UMKM lah. Karena basis daripada kemajuan sebuah bangsa tidak lepas daripada perekonomian. Jadi perekonomian dari Kota Tasik ini perlu diinventarisir, dilindungi, diedukasi juga, dan diberikan jalur-jalur hukum yang contoh kemarin trotoar kan, di satu sisi mereka kan warga negara yang perlu diberikan pekerjaan, dilindungi. Nah, itu tidak sampai kepada realita ataupun tujuan akhir yang kita harapkan. Kemarin sempat ada di Jalan Hajat ya. Nah, itu kan kompleks, sebetulnya komunikasi yang paling penting itu adalah komunikasi. Pemkot punya rencana gimana, masyarakat keinginan gimana. Stakeholder kan masyarakat yang dalam hal ini pembayar pajak. Jadi mereka digaji oleh kita, pengusaha. Ya. Berarti mereka harus bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh para pengusaha, khususnya di Kota Tasikmalaya. Yang kita tahu dari perdagangan, kalau hasil bumi tidak ada kan, tapi perekonomian perdagangan ini yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kota Tasik perlu diperhatikan dan memanfaatkan waktu ya yang tadi cukup lama, 2022 akhir sampai dengan 2025 mungkin awal. Berarti kan di situ ada 2 tahun lebih ya, 2,5 tahun. Nah, itu perlu dioptimalkan. Kita siap bersinergi, berkolaborasi untuk bagaimana membangun Kota Tasikmalaya yang lebih baik lagi. Kalau kultur investasi dan lain sebagainya hari ini
mungkin gimana? Ya, dengan situasi ekonomi yang sekarang ada perubahan harga cenderung naik ya, Inflasi ya. bangun inflasi. Ini yang menarik ya. Selama ini kan kalau lihat makronya Indonesia bergantung kepada negeri Tiongkok ya. Dan manakala Tiongkok atau Cina itu rapuh ya, kita harus kuat di UMKM ya, karena pangan ya, makanan itu kan tidak harus tetap berjalan. Tasikmalaya ini kan luas hutannya luar biasa dan sawahnya tipikalnya. Jadi perlu ada blueprint ke depan ya, persiapan, karena waktu demi waktu kita mewariskan apa ya, rencana kota ini mau dibawa kemana, apakah agrobisnis, perdagangannya seperti apa, pergudangannya. Kalau memang kan Tasik termasuk juara kota yang logistiknya ya, transportasi ininya banyak juga. Baik, ini tampaknya akan dimulai proses pelantikan. Kita akan menyaksikan dulu, inilah Dr. CK nih. Silakan dipindah dulu ke itu, ke tayangan di ini. Ada isyarat politiknya ini. Bagi-bagi tugas. Menarik ini, menarik. Bagi-bagi tugas, nggak tahu bagi couplingnya ini. Ini yang lantik biasanya kan langsung sama gubernur biasanya. ME bersedia disumpah bersedia menurut agama Islam. Selanjutnya saya mengingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sangat mendengar dan mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata yang saya ucapkan dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya. akan memenuhi kewajiban saya Sebagai pejabat wali kota Tasikmalaya. sebagai penjabat wali kota Tasikmalaya Dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya, Memegang teguh Undang-Undang Dasar memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Sekian.
Kata-kata pelantikan. Atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Senin 14 November 2022, atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, UB Wakil Gubernur dengan ini melantik Saudara Dr. CK Virgowansah SSTP ME sebagai penjabat Wali Kota Tasikmalaya. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dibacakan tadi, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing saudara. Amin. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Innalhamdulillah, usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Oleh Soleh beserta anggota DPRD khusus Dapil 5 Tasikmalaya dan sekitarnya, dan juga yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Ibu Dr. Atalia Praryatya Ridwan Kamil, dan yang saya hormati PJ Wali Kota Tasikmalaya beserta istri, dan juga yang saya hormati ataupun yang terhormat pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kota Tasikmalaya, dan juga yang saya hormati Forkopimda Kota Tasikmalaya, dan yang saya hormati Wali Kota Tasikmalaya periode sebelumnya Pak Budi Budiman, Pak Yusuf, dan juga yang saya hormati hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pelantikan PJ Wali Kota Tasikmalaya, merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat, ataupun dalam hal ini gubernur mewakili pemerintah pusat, karena memang itu adalah hierarki yang ada di negeri kita. PJS melaksanakan tugas pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, seperti halnya tadi yang disebutkan oleh Biro Otda, tugas-tugas yang jelas satu demi satu, poin demi poin dilaksanakan. Harapan kami PJS yang dilantik hari ini membawa kemajuan untuk Kota Tasikmalaya yang sudah maju begitu hebat dengan kepemimpinan sebelumnya Pak Budi dan Pak Yusuf, dan sekarang terus dikembangkan sampai lebih baik lagi. Pergantian seorang pemimpin adalah merupakan sunatullah. Keterangan menyatakan watilkal ayyamun dawiluha bainan nas, dan pada suatu hari, pada suatu ketika manusia akan digantikan satu dengan yang lain. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang
lahir ada yang meninggal. Pejabat dimanapun tingkatannya pasti ada mikotnya. Apakah itu mikot zamani ataupun mikot makani. Mikot zamani, wali kota, gubernur, presiden dan yang lainnya biasanya adalah 5 tahun sesuai dengan dekadenya. Sementara mikot makani dibatasi oleh batas antar daerah dengan daerah yang lainnya. Maka dengan batas waktu yang telah ditentukan satu dengan yang lainnya, mudah-mudahan dimanapun ditempatkan, dimanapun ditugaskan, tetap ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Pak JS wali kota hari ini, mudah-mudahan dengan dilantiknya hari ini menambah lahan ibadah untuk menjelang Mardotillah. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah melaksanakan paripurna pengumuman pemberhentian wali kota yang sebelumnya, yaitu Pak Yusuf. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pejabat ataupun wali kota sebelumnya yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di wilayah kota Tasikmalaya. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada PJS Pak CK yang dilantik hari ini, dengan harapan pejabat yang ada mampu membawa Tasikmalaya dengan lebih baik lagi. Pak Gubernur selalu bilang kepemimpinan hari ini berbeda dengan kepemimpinan 10-20 tahun ke belakang. Kepemimpinan hari ini semakin berat, semakin pelik, dan juga semakin hebat tanggung jawabnya, di mana masyarakat semakin pintar, masyarakat semakin cerdas, masyarakat semakin melek. Juga terkadang masyarakat ingin selalu lebih dilayani oleh kita selaku pemimpin. Dulu pemimpin bisa dilayani dengan masyarakat, tetapi hari ini pemimpin harus melayani masyarakat. Pemimpin hari ini harus berjiwa negarawan, harus memiliki nasionalisme dan kebangsaan yang hebat. Artinya dalam membuat sebuah kebijakan, jangan hanya kepada kelompoknya, jangan hanya kepada yang kenal saja, tetapi seluruh masyarakat khususnya kota Tasikmalaya harus menerima kebijakan-kebijakan dari pemimpin itu sendiri. Ibnu Athaillah dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa 3 syarat pemimpin yang adil. Yang pertama adalah mampu memberikan kemudahan kepada rakyatnya dalam kepemimpinannya. Yang kedua, mampu memberikan rasa aman kepada rakyatnya dalam kepemimpinannya. Dan yang ketiga adalah mampu memberikan kehusyuan umat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu namanya pemimpin yang adil. Kebalikan dari pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dolim. Naudzubillah. Pemimpin hari ini tidak cukup dengan bijak, tapi juga harus bijaksana. Pemimpin yang bijak adalah hal yang biasa. Membuat sebuah keputusan ada payung hukumnya, membuat keputusan ada aturan dan undang konsiderannya. Itu hal yang biasa pemimpin seperti itu. Tetapi dalam era digitalisasi dan era 5.0 ini, pemimpin harus juga bijaksana. Artinya dalam membuat sebuah keputusan tetap harus melihat di samping normatif yang ada, tapi norma sosial kemasyarakatan pun harus menjadi ukuran dalam membuat sebuah keputusan. Karena tidak cukup bijak, tetapi juga harus tambah dengan bijaksana. Selanjutnya, atas nama pimpinan Provinsi Jawa Barat, juga amanat dari Pak Gubernur harus disampaikan bahwa Wali Kota Tasikmalaya dalam program-programnya harus linier dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Jabar Juara Lahir Batin, digitalisasi, kolaborasi, dan juga inovasi. Termasuk saya tingkatkan komunikasi dengan berbagai pihak, baik komunikasi kepada pemerintah pusat, tetapi kalau dengan pemerintah pusat kami yakin karena Bapak adalah orang Mendagri, mungkin akan
lebih mudah tercanggung cek orang Tasik Tiama dalam melaksanakan komunikasi dengan pemerintah pusat. Tetapi tidak cukup dengan pemerintah pusat saja seorang PJS Wali Kota membangun komunikasi, tetapi juga harus dengan kami pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan seluruh komponen yang ada di Tasikmalaya. Dengan DPRD harus terjalin komunikasi dengan baik, dengan para kiai dan para ulama, karena Tasikmalaya ini adalah ulamanya dan pesantrennya banyak. Mungkin nanti Bapak bisa mengetahui setelah ada di kota Tasikmalaya. Begitu juga dengan Porkopimdanya, hadir juga di sini Pak Dandimnya, Pak Kapolres, dan juga pengadilan dan Kejari hadir menunjukkan kebersamaan mereka dengan kehadiran pada hari ini. Termasuk juga dengan wartawan ataupun yang lainnya. Bukan kami memberikan tausiah, bukan kami menggurui, tapi kami hanya tajadud saja, kalau kata para santri, mengingat-ingat kembali bahwa kunci kesuksesan seorang pemimpin adalah terbangunnya komunikasi dengan siapapun, terbangunnya komunikasi yang baik. Yang dimaksud dengan komunikasi yang baik adalah program-program kita sampai kepada tingkat masyarakat, keinginan harapan masyarakat pun sampai kepada kita. Itu adalah komunikasi yang baik. Dan juga yang terakhir, kita sebagai umat yang beriman, tiada tujuan adalah maradhatillah, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Oleh karena itu saya titip, dimulai dilantik hari ini, harapan kami tidak memiliki tujuan lain kecuali niat ibadah untuk mencapai maradhatillah. Karena kalau kita tidak memiliki niat ibadah, hanya ingin jabatan dan yang lainnya, kata santri bilang lahun walaibun, tidak memiliki kekuatan yang signifikan. Tetapi dengan memiliki niat ibadah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda, la matluba, insya Allah duniawi dan ukhrawi akan diraih. Sekali lagi selamat atas dilantiknya, mudah-mudahan sukses Tasikmalaya dalam kepemimpinannya, dan Bapak juga sukses dalam memimpin kota Tasikmalaya. Barakallahu li wa lakum, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Deden Farid Muhammad Yusuf SSMM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah, atas limpahan rahmat dan karuniamu, pada saat ini kami tunduk dan bersimpuh di hadapanmu untuk memohon ridho dan inayahmu pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat wali kota Tasikmalaya. Tiada lain kami memohon limpahan barokah dan ridhomu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan telah dilaksanakannya pengambilan sumpah ini, besar harapan kami kepadamu ya Allah. Kiranya pengukuhan ini akan memperkokoh tekad kami untuk terus berprestasi dalam mengabdi. Karuniakanlah kepada penjabat wali kota Tasikmalaya yang sekarang telah dilantik dan diambil sumpahnya kekuatan lahir dan batin, kesehatan rohani dan jasmani, taufik, hidayah serta bimbinganmu, sehingga mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan tanggung jawab. Kepada wali kota Tasikmalaya yang telah berakhir masa jabatannya, jadikanlah segala pengabdiannya, pengorbanannya, curahan tenaga dan pikiran yang dicurahkan selama bertugas sebagai amal soleh yang berpahala di sisimu. Ya Allahu ya Rabbana, terimalah ungkapan rasa syukur kami, mudahkanlah segala urusan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Hindarkanlah kami dari niat hati yang tidak terpuji, yang engkau murkai. Ya Allahu ya Ghaffar,
Ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian ucapan selamat kepada penjabat wali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian ucapan selamat kepada penjabat wali kota Tasikmalaya beserta istri dan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf beserta istri. Berkenan Ibu Dwi Wahyuni, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf beserta Ibu Rukmini Yusuf untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian ucapan selamat diawali oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Penyampaian ucapan selamat diawali oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Forkopimda Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Action. Itulah prosesi pelantikan kayaknya udah selesai nih semuanya. Kang Uki, Pak Haji Sigit, ini sosok Dr. CK ini anak muda lah. Dilanjutkan Forkopimda Kota Tasikmalaya atau yang mewakili. Sekarang ya umuran segitu. Ya, ya. Gimana Pak Uki, apakah ada angin segar ini dengan kehadiran wali kota yang baru ini? Ya, pertama Dengan sosok CK ini. Ya. Gitu. Pertama ini kan merupakan anti klimak gitu ya, dari proses atau dari gonjang-ganjing proses selama ini gitu ya. Dari mulai terkait dengan aturan pengangkatan PJ wali kota sampai kepada prosesnya kemarin. Tapi saya kira sudah selesai lah proses itu dengan pelantikan Sudah hari tidak ini. usah Ya. ngomongin lagi kenapa ini orangnya, kenapa Ya. nggak yang ini, Betul. kenapa yang Ya. nggak yang didukung oleh saya gitu ya. Ya betul. Jadi saya kira perdebatan yang tidak produktif kita harus hentikan gitu. Ya. Biarlah itu menjadi wacana di ruang lain gitu ya. Artinya terkait dengan pengaturan terhadap pengangkatan PJ itu menjadi ruang pembuatan kebijakan berikutnya. Tapi hari ini bagi warga Kota Tasikmalaya tentu kita harus menyambutnya dengan optimis begitu ya. Pertama karena saya kira dari kurikulum vitae beliau gitu ya, nampaknya beliau itu adalah profesional, expert di bidang pemerintahan gitu ya. Nah kemudian juga dari segi usia memang usia yang berada di usia puncak gitu ya, sebuah puncak karir di dalam birokrasi gitu ya. Nah tentu saja kita harapkan beliau segera beradaptasi gitu ya, karena memang beliau belum pernah bertugas di Tasikmalaya atau mungkin juga belum terlalu paham dengan karakteristik sosial budaya, sosial politik di Kabupaten Tasikmalaya. Nah itu saya kira yang kita nantikan dan tentu saya yakin beliau akan mampu dan tentu semua warga Kota Tasikmalaya harus support beliau gitu ya. DPRD juga karena ini semata-mata demi kepentingan masyarakat gitu ya. Artinya beri kesempatan beliau gitu ya. Karena tadi di surat keputusannya kan sangat jelas bahwa beliau juga tidak sendiri. Artinya setiap 3 bulan beliau harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Mendagri melalui gubernur gitu ya. Kemudian senantiasa berkomunikasi, berkonsultasi dengan DPRD. Saya kira nggak ada ruang bagi beliau untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tasik. Saya kira Justru malah beliau ini tidak memiliki beban politik ya. Ya, itu juga salah satu keuntungan gitu ya. Sehingga
nampaknya beliau bisa langsung running gitu ya. Artinya bahwa Kota Tasik hari ini gitu ya memerlukan banyak kebijakan yang terkait dengan tentu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga pembangunan yang terus dipacu, sehingga problem-problem pokok soal kemiskinan, soal ketertinggalan itu paling tidak bisa diletakkan fondasinya oleh PJ Wali Kota ini. Nah, kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa Tasik ini kan dengan jumlah penduduk sudah di atas 700.000 gitu ya. Itu menjadi salah satu kota atau sedang menuju kota metropolis gitu ya. Karena kan dengan ukuran jumlah penduduk yang mendekati 1 juta ini gitu ya, tentu ini tidak bisa disamakan dengan kota-kota lain dengan penduduk yang lebih sedikit gitu ya. Betul. Nah, tentu tantangan ini yang artinya meletakkan dasar gitu ya. Kemudian juga membuat kerangka nilai-nilai yang akan diwarisi oleh pelanjutnya nanti gitu ya. Nah, dengan tidak memiliki beban politis gitu ya, semata-mata kepada tugas dan tanggung jawab, ini yang membuat kita optimis lah gitu ya dengan beliau, walaupun ada kelebihan ya, keleluasaan betul, dia ya. dalam menjalankan betul. pekerjaan tentunya Betul, ya. jadi wali kota. Betul. Tinggal ya kita sebagai warga Kota Tasik tentu memahami kondisi ini, artinya tidak merecoki dengan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Oh iya betul. Pak Haji Sigit sebagai pengusaha, munculnya ya sudah ditetapkan Pak CK ini sebagai wali kota lah untuk 2 tahun setengah ke depan. Dia ini sosok profesional, gimana pandangannya? Kita mengharapkan dengan kurikulum vitae yang tadi disampaikan, sekali lagi juga kita menitik beratkan kepada bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian. Karena ke depan perkiraan resesi ada di depan mata. Karena itu Kemiskinan belum selesai, kemiskinan belum selesai ya, depan ini, mata. ya. Kemarin kita ada data untuk program subsidi tepat LPG tabung 3 kg itu yang rencananya tahun depan itu akan mulai diperkenalkan ya. Tapi itu butuh data yang maksudnya terkoneksi dengan cepat ya, manakala untuk yang berhak mendapatkan subsidi LPG itu adalah orang-orang yang PKH seperti itu. Di Kota Tasikmalaya itu ada sekitar 145.000 orang. Nah, itu belum KK ya. Sementara itu data diinjek ke My Pertamina. Nah, kemudian nanti si pangkalan ataupun outlet kita menanyakan nicknya berapa. Kalau ada di situ nama tercantum berhak, ya Berarti langsung dilayani. Tapi kalau belum ada, didaftarkan langsung di situ. Ini Jadi, mungkin Haji maksudnya terkait dengan persoalan penyelesaian kemiskinan, ada ya ada masalah data yang memang harus sinkron nanti. Karena kemiskinan itu, kala itu ambil datanya Kemensos kan, dan ambil data pasti dari daerah tingkat 2, kota atau kabupaten. Itu dari kelurahan atau desa kelurahan itu dari RT RW. Sementara itu data dinamis. Ya, dinamis. Hari ini dia masih bekerja, besoknya bisa jadi tidak, ataupun misalkan meninggal dunia, menjadi janda atau apa ya. Kalau dari Nah itu kecepatan untuk data sinkronisasinya itu harus dari Pemda ya, ke sana. Nah itu perlu verifikasi juga. Jadi bagaimana kemandirian energi ya diharapkan pemerintah daerah tahu otonom punya. Selama ini enggak database di sini yang perlu ininya. Kalau dari kalangan pengusaha kelas menengah di luar konteksnya energi sendiri, harapannya bagaimana? Yang menengah nih? Yang menengah, yang saat ini kita taruhlah agen ataupun SPBU ya. Dibicarakan apa ini di
Oh, kalau Kadin ini atau di Kadin sebetulnya itu penguatan usaha mikro. Usaha mikro, Lebih bagaimana kepada ya usaha mikro, usaha. bagaimana itu bisa bersinergi, bekerja sama dengan BUMN. Yakin nggak nih dengan sosok yang satu ini? Ya, Bisa. kita optimis karena ya dari Kemendagri ya. Jadi banyak kita perlu ada harmonisasi perundangan terkait usaha mikro, kemudian juga seperti yang kemarin di trotoar itu seperti bagaimana jalan keluarnya, karena mereka juga perlu perlindungan hukum, perlu payung hukum, perlu berusaha. Oke. Kita ada opini dari Pak Agus Wahyudin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Agus Wahyudin SHMH mengucapkan selamat atas dilantiknya Dr. CK. Mudah-mudahan senantiasa membawa kebaikan untuk Kota Tasikmalaya. Nah, tentu ada beberapa hal yang menjadi PR bersama untuk Kota Tasikmalaya, dan ini menjadi modal dasar bagi Dr. CK nanti membangun Kota Tasik. Kita tahu bahwa ada dua sebetulnya yang menjadi kewenangan itu, kewenangan konkordan, artinya kewenangan di mana bareng antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan itu mudah bagi beliau sebab beliau lama malah melintang di Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentu ini yang kedua yang memang Dr. CK ini harus mulai naik grade gitu. Naik grade dari kebiasaan ngurus teknis, nah sekarang menjadi masuk di wilayah semi politis. Dan tentu berbekal dengan kemampuan beliau, saya kira ini mampu dijabarkan di pemerintah Kota Tasikmalaya, di mana ada kewenangan lokal di situ. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah bagaimana konsolidasi internal. Nah, ini penting. Konsolidasi internal itu penting seiring dengan selesainya masa jabatan lama itu, tentu kecil atau besar akan berdampak kepada internal pemerintah Kota Tasikmalaya. Nah, yang kedua, dengan modal independensi beliau ini kan independen, artinya dia punya kekuatan undang-undang ketimbang kekuatan politis. Nah, ini menjadi modal utama beliau untuk bagaimana Tasik ini bisa diselesaikan persoalannya, misalnya persoalan kesehatannya, persoalan pendidikannya, masuk persoalan kemiskinannya, yang dimana persoalan kemiskinan ini menjadi target utama penyelesaian Kota Tasikmalaya ke depan. Kita tahu sekarang grid kita ini aneh. Grid kemiskinan Tasik ini kan grid kemiskinan seperti kabupaten, padahal dia wilayahnya kota. Artinya di situ ada transformasi yang belum selesai dari desa ke kota. Ini juga menjadi tugas beliau, di mana kemiskinan Kota Tasikmalaya setidaknya sampai 2025 itu turun gridnya menjadi 2 digit atau 3 digit. Saya kira dengan modal yang dimiliki beliau, saya kira beliau mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Tasikmalaya. Saya kira begini, kita tidak juga terlalu berharap banyak ya gitu ya. Mengingat memang waktu beliau nanti itu boleh dikatakan ya tidak lama juga sih kalau ukurannya APBD gitu ya. Nah, dia akan menjalankan paling tidak hanya 2 kali APBD gitu ya. Nah, sementara kan kegiatan pemerintah itu kan sangat bergantung kepada postur APBD-nya nanti gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian saya punya pandangan bahwa karena beliau ini direktur kelembagaan dan aparatur gitu ya. Tentu saja dengan latar belakang itu gitu ya. Saya berharap beliau bisa melakukan penataan birokrasi gitu ya. Karena begini, belanja pegawai kita saya kira masih cukup besar gitu ya. Dari total APBD yang ada. Nah, sehingga bagaimana kemudian tadi menerapkan kultur baru, kemudian melakukan efisiensi di belanja pegawai gitu. Nah, sehingga dengan demikian nanti kalau terjadi bisa diefisiensikan itu belanja pegawainya gitu. Sehingga nanti belanja modalnya itu akan
besar dan itu akan mendorong perekonomian. Saya kira itu konkret lah gitu ya. Ketimbang kita punya memberikan harapan yang terlalu besar gitu ya. Karena persoalan itu tadi gitu ya. Jadi efektifkan APBD yang mungkin hanya 2 kali penyusunan APBD gitu ya, 2023 dan 2024 gitu ya. Nah, dengan cara apa gitu? Saya kira sederhana aja gitu. Nah, sehingga atau istilah saya itu apa? Dari setumpuk masalah yang ada itu ambil satu persoalan yang kira-kira kalau persoalan itu diselesaikan persoalan itu akan terangkat gitu ya. Nah, saya kira itu kalau kita berbicara APBD itu tadi penataan ke dalam gitu ya. Gitu ya. Menata birokrasi, mengurangi beban biaya yang mungkin bisa diefisiensikan, kemudian mendisiplinkan pegawai karena tadi saya lihat juga kan ada kewenangan dia untuk melakukan mutasi pegawai gitu ya. Dia nggak punya beban, itu yang menjadi modal utama dia gitu ya. Ambil orang-orang yang punya kapasitas punya ya terbebas dari persoalan-persoalan politis gitu ya. Dia orang-orang profesional gitu ya. Nah, saya berharap kalau itu saja bisa dilakukan, saya kira akan dampaknya banyak gitu ya. Tadi kata Pak Sigit soal bagaimana menumbuhkan UMKM, karena persoalan di kita ini gitu ya. Misalnya tadi soal bagaimana menumbuhkan perekonomian. Support pemerintah itu apa gitu ya. Dalam itu programnya apa dalam rangka mendorong UMKM gitu lah. Nah, sementara semua program itu kan harus teranggarkan. Nah, itulah. Nah, saya kira kalau beliau nanti tidak memanfaatkan itu memang sangat disayangkan gitu ya. Saya kira kita lihat nanti gitu. Tapi saya tetap optimistik gitu ya. Karena saya berpandangan bahwa Mendagri menunjuk beliau yang seorang bukan tanpa alasan, seorang direktur kelembagaan dan aparatur di Kemendagri. Berarti misinya itu saya kira begitu ya. Menariknya tadi sebagai direktur kelembagaan dan aparatur Mendagri ya. Ya terkait lagi kembali kepada wilayah kerja yang menjadi tugas saya di Hiswana Migas Priangan Timur, membawahi 5 kota kabupaten. Kota Tasik, Kabupaten Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Nah, terkait dengan bagaimana harmonisasi perundangan yang selama ini tumpang tindih. Sementara secara alamiah usaha mikro, pengecer BBM, ya, pengecer LPG itu tumbuh berkembang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan lah. Selama ini pemerintah mungkin belum bisa membuka lapangan kerja atau memberi penghidupan yang layak, mereka swadaya yang dalam hal ini kearifan lokal lah. Nah itu perlu kita men-challenge beliau, kita diskusi, karena di Kota Tasik di 69 kelurahan itu 695 usaha mikro Pertamini yang ilegal sebutnya. Tapi secara undang-undang, apalagi dasar hukum negara Republik Indonesia ini Pancasila, di situ ada keadilan sosial dan itu juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di sini ada yang memang peluang bagaimana pemerintah daerah itu bisa bekerja sama dengan badan usaha. Nah, badan usaha seperti apa? Kalau saya ininya koperasi. Bagaimana mendorong? Ya, itu diwadahi dengan koperasi, dengan mendaftarkan melalui koperasi, otomatis mereka mendapatkan NIB. Nomor induk berusaha. Nah itulah yang perlu kita ini, karena mereka hasil penelitian dari UGM mereka tidak bisa dihilangkan, tidak akan bisa mati. Nah ini bagaimana kita membangun, mengendorse, kemudian yang mengempowering, itu tugas kami. Tapi bagaimana kami butuhkan adalah payung hukum daripada pemerintah Kota Tasikmalaya. Karena kalau ditaksasikan transaksi perharinya itu tidak kurang dari 20 sampai 23 juta per hari yang dibagikan menjadi keuntungan para usaha mikro itu di 69 kelurahan Kota Tasikmalaya.
Per bulan Potensi. berarti ya potensi ya. Selain itu juga mungkin ada potensi banyak yang bisa Banyak. dorong oleh masyarakat asal Ya. tadi ya Payung hukum gitu. terkait dengan penertiban Ya. payung hukum dan Payung hukum. sebagainya. Kalau profesional saya pikir bisa lah. Ya haruslah. Ya. Karena dia Kita kan ya- pernah menghadap juga dengan Kemendagri waktu itu almarhum Pak Cahyokumolo, statement beliau ini harus dilindungi. Ya kan melindunginya melalui itu. Payung hukumnya bagaimana? Oke. Nah kebetulan kan pasti kota koperasi. Oke. Ya. Jadi banyak potensi usaha untuk bangun koperasi itu ya tidak seperti dulu aja gitu. Ya tidak. Gitu. Karena sekarang kan infrastruktur digital, kemudian juga ini ada di Perpres itu di KPBU kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha. Ini udah swadaya, udah modalin, kita butuh payung hukumnya lah. Oke. Ya. Oke. Tampaknya kita ada ini teknis dengan Pak Agus Wahyudin yang ada di ini. Kita akan dengarkan statement dia setelah kegiatan ini saja. Terima kasih sudah menemani saya, Pak Dr. Sedikit Basuki Pak Rahmat. Muhajir ini gitu ya. Penting juga ini saya kira gitu ya. Dalam perjalanan Kota Tasik 20 tahun sejak menjadi daerah otonom gitu ya. Ini membangun sinergitas dengan Kabupaten Tasik sebagai induk. Nah, itu betul. Yang Ya. saya nilai hari ini terjadi kemandegan komunikasi gitu ya. Nah, bagaimana Pak CK ini nanti juga bisa menginisiasi bangunan komunikasi lah dengan dengan bupati begitu ya, dengan perangkat daerahnya gitu ya. Karena banyak hal-hal yang tadi bisa dikelola secara bersama dan itu akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita melihat Tasik ini hanya persoalan administratif gitu ya. Soal sosial, ekonomi itu kan Sudah terkoneksi betul, ya ya, Pak Sigit betul, ya gitu ya. Betul, dan itu sudah terkoreksi, Ya, terbangun gitu. lama gitu. Betul, maksudnya. betul. Itu saja pesan saya ke Pak CK gitu ya. Sangat rasional sekali tadi itu karena ya kabupatennya mesti produktif, perdagangannya ya di sini gitu ya, Ya, jasa perdagangannya. Bagaimana membangun itu? Tapaknya sekarang pengen produksi sendiri, pengen dagang sendiri kan susah juga ya. Toh yang berjalan sekarang para pengusaha kan berdagang hasil produk dari kabupaten mungkin ya. Bahkan berdagang ke kabupaten itu kan ya. Yang dari kabupaten berdagang juga di sini. Oke, ya. Contoh Cikurubuk Sehingga gitu kan. sinergitas antara keduanya itu menjadi yang utama. Oke, terima kasih Pak Haji Sigit, Ketua Hiswana Migas Kota Tasikmalaya. Terima kasih juga Pak Dr. Basuki Rahmat sudah hadir menemani saya dalam bincang soal pelantikan PJ Wali Kota Tasikmalaya Pak Dr. CK. Mudah-mudahan Pak Dr. CK Pirgawansa ini walaupun hanya hampir setengah periode ya kalau jabatan wali kota itu bisa optimal gitu dengan background profesionalitasnya dari dunia profesional dibawa ke dalam dunia birokrasi di Kota Tasikmalaya, melakukan berbagai macam penataan birokrasi dan penataan regulasi dan peluang ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasik. Yang terakhir adalah bagaimana melakukan sinkronisasi dengan daerah lain karena Kota Tasik ini tidak bisa lepas dari produktivitas daerah yang lainnya yang menjadi daerah-daerah produktif yang menghasilkan agribisnis dan produk-produk yang lainnya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Baraya Priangan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya.